Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Tribuners terkait pemeriksaan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diketahui melakukan pemeriksaan terhadap Wakil DPR Aziz Syamsuddin pada Rabu 9 Juni 2021 hari ini. Aziz diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47. Aziz Syamsuddin diduga merupakan pihak yang mengetahui perkara yang menjerat Stefanus Robin. Aziz Syamsuddin ini diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara terkait perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait pemeriksaan tersebut, telah bergabung bersama saya ada wartawan tribunnews.com Ilham Rian yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat sore Ilham. Ilham, selamat sore. Selamat sore, Nila. Baik, Ilham, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi? Apakah Aziz Yanwar sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan? Hingga kini, hingga pukul 16:07, terpantau di Gedung Merah Putih, Aziz masih menjalani pemeriksaan. Berarti kurang lebih Aziz yang datang ke Gedung Merah Putih sekira pukul 8.40, menjalani pemeriksaan selama 7 jam. Baik, pada saat datang sekira pukul pagi tadi, apakah Aziz Syamsuddin ini datang seorang diri atau seperti apa, Ilham? Aziz datang bersama beberapa ajudan. Ia langsung menaiki lantai 2 Gedung Merah Putih tanpa memberikan pernyataan apapun terhadap wartawan. Baik, kemudian Ilham bisa dijelaskan keterangan atau mungkin materi yang dicari KPK dari Aziz ini seperti apa? Apakah sudah ada informasi? Bila hingga kini KPK belum memberikan keterangan terkait hasil dari pemeriksaan Aziz Syamsuddin sendiri karena Aziz masih diperiksa. Cuma Aziz memang merupakan saksi kunci dalam perkara ini karena ia merupakan fasilitator pertemuan antara ex penyidik KPK Robin dan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Baik, terima kasih banyak Ilham atas laporan Anda. Kami masih menantikan update terkini apabila nanti Aziz telah keluar dari ruang pemeriksaan. Terima kasih banyak Ilham sekali lagi atas laporan Anda. Selamat melanjutkan tugas Anda. Baik Tribuners, dari Jakarta kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait persiapan Munas Kadin di Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri diketahui menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan juga Industri atau Munas Kadin Indonesia. Munas Kadin akan berlangsung di Kota Kendari, Provinsi Sultra pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2021. Munas Kadin ini merupakan gawai Kadin Pusat, namun untuk pelaksanaan dan teknisnya diserahkan ke panitia lokal sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas Kadin. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait kabar tersebut, bergabung bersama saya ada wartawan Tribun Sultra, ada Amelda Devi Indriani. Selamat sore Amelda. Amelda, selamat sore. Baik Amelda, apakah Anda bisa menerima suara saya dengan jelas? Amelda, kami belum bisa menangkap dan juga menerima suara Anda dengan jelas dari studio. Oke, Amelda. Baik, Amelda, terkait pelaksanaan Munas Kadin di Sulawesi Tenggara yang rencananya kita tahu bahwa akan digelar di tanggal 29 sampai 30 Juni 2021, sejauh mana kesiapan hingga saat ini, Imelda? Ya, baik. Terkait pelaksanaan Munas Kadin di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari,
Saat ini saya sedang berada di depan kantor Kadin Sultra, tepatnya di Jalan Brigjen M. Yunus, Kota Kendari. Ya, seperti yang terpantau Tribun News Sultra pada sore hari ini, ada beberapa mobil yang terparkir, yakni milik para panitia lokal. Berdasarkan keterangan dari koordinator lapangan, koordinator Media Center Munas Kadin Sultra, Laode Rahmat Apiti, ia menjelaskan para panitia lokal jarang berada di kantor lantaran lebih banyak beraksi di lapangan. Kemudian panitia lokal juga bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan pelaksanaan Munas ini. Sehingga tiap minggunya panitia lokal mendapatkan perawatan cek medis. Ya, berdasarkan keterangan Laode Rahmat Apiti juga, hingga saat ini telah mencapai persiapan Munas Kadin telah mencapai 70%. Kemudian untuk itu pengurus Kadin telah mempersiapkan penginapan serta transportasi, di mana penginapan untuk para peserta berada di beberapa hotel yang tersebar di Kota Kendari. Misalnya seperti Claro, Swiss Bell Hotel, Horizon, Plaza Inn, dan beberapa hotel lainnya. Kemudian untuk transportasi sendiri, Kadin Sultra telah menyediakan 3 jenis mobil mewah, yakni Pajero, Alphard, dan Fortuner. Ya, jadi mobil-mobil ini nantinya akan menjemput para peserta dari bandara dan mengantarkan para peserta ke hotel penginapan masing-masing. Juga panitia lokal telah menyediakan LO untuk mendampingi masing-masing peserta dari tiap-tiap provinsi. Baik, Amelda, berarti saat ini persiapan sudah sampai 70%, kemudian bisa diinformasikan ada berapa banyak panitia yang ikut berpartisipasi dalam Munas Kadin ini? Ya, baik. Meskipun Munas Kadin ini merupakan gawai dari pemerintah Kadin Pusat, namun untuk pelaksanaannya diberikan kepada panitia lokal sehingga sekiranya tuh ada lebih dari 100 panitia lokal dari Kota Kendari itu sendiri. Baik, Amelda, untuk jumlah peserta yang nantinya akan mewakili setiap provinsi seperti apa informasinya? Ya, baik. Jadi para peserta yang akan mengikuti Munas Kadin di Kota Kendari nantinya itu berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Kemudian Laudi Rahmat Apiti juga menyampaikan jika masing-masing provinsi itu maksimal terdiri dari 10 peserta. Baik, diwakili oleh 34 provinsi. Kemudian di mana tempat pelaksanaan Munas Kadin di Kota Kendari ini? Amelda, bisa diinformasikan? Iya, baik. Untuk lokasi pelaksanaan Munasnya ini akan berpusat di Hotel Claro. Jadi panitia lokal itu telah menyediakan tempat di Hotel Claro untuk pelaksanaan Munas Kadin sehingga nanti pada tanggal 30 yang rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo itu di Hotel Claro pada 30 Juni. Baik, Amelda, yang kita tahu bahwa lokasi dari Munas Kadin atau tempat yang digunakan sebagai tuan rumah Munas Kadin ini sempat menjadi polemik. Kemudian apakah sudah ada keterangan terkait kenapa kemudian Sultra yang dipilih menjadi tuan rumah dari Munas Kadin ini? Ya, sebelumnya Munas Kadin ini sebagai salah satu agendanya yaitu pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia dijadwalkan berlangsung di Denpasar, Bali, namun dipindahkan lokasinya ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu pun sempat menuai polemik awalnya. Namun terkait hal itu, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang meminta polemik tersebut dihentikan. Ya, ia menegaskan pemindahan lokasi Munas di Kendari sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan salah satu calon seperti yang dikhawatirkan selama ini. Nah, begitupun yang menjadi salah satu alasan mengapa Munas Kadin dipindahkan di Kota Kendari adalah bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara ini termasuk daerah yang mampu mengendalikan COVID-19.
Baik, salah satu alasan utamanya adalah karena Kendari bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Begitu ya. Abelda, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan terus menjaga kesehatan. Oke, Tribuners, dari Kendari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait kebakaran. Musibah kebakaran diketahui melanda kawasan pasar Taman Temesuk yang berada di Jalan Wirapati, Sungai Durian, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Selasa malam dan menghanguskan puluhan ruko. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, jumlah ruko yang terbakar mencapai puluhan, yakni mencapai 60 pintu, dan kerugian akibat kebakaran ini dikabarkan mencapai 10 miliar rupiah. Untuk mengetahui informasi terkininya terkait update kebakaran tersebut, telah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto. Agus Pujianto, selamat sore. Selamat sore Nila. Baik, Agus, terima kasih banyak bisa diinformasikan pada Tribun Ya. peristiwa kebakaran yang terjadi di kompleks pasar ini, seperti apa kronologinya? Baik Nila, saat ini tepat di belakang saya, lokasi kebakaran pasar, jumlahnya sekitar 10 unit yang ludes terbakar. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Komplek pasar ini berada di Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini api masih terlihat, beberapa asap juga nampak masih mengapung di belakang saya. Inilah. Baik, Agus, untuk identifikasi sementara seperti apa? Berapa jumlah ruko atau mungkin rumah toko yang terbakar dan berapa kisaran kerugian dari material? Apakah memang ada korban jiwa atau seperti apa informasinya? Terkait identifikasi sementara dari jajaran Polres Sintang, laporan yang Tribun terima totalnya ada 60 unit pintu ruko yang terbakar. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk sementara pihak kepolisian juga sudah memasang polis lain di lokasi kejadian untuk mencari dugaan penyebab kebakaran. Beginilah. Baik, upaya pemadaman yang dilakukan pada saat kejadian seperti apa? Apakah memang berjalan dengan lancar atau mungkin sempat terjadi kesulitan? Pemadaman yang dilakukan oleh Damkar gabungan sempat terkendala akibat kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan lebih dekat lewat kebakaran. Hal itu menyebabkan mobilisasi angkutan air, mobil damkar, untuk masuk lebih cepat ke area. Selain itu, hambatan lainnya itu di kawasan pasar yang terbakar ini tidak ada ketersediaan sumber air, sehingga mobil damkar harus mengambil air dari Sungai Kapuas yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Inilah. Baik, Agus, bisa diinformasikan apakah saat ini sudah ada keterangan terkait dugaan penyebab terjadinya kebakaran ini? Berdasarkan keterangan resmi dari jajaran Polres Sintang, dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik di salah satu yang terbakar, Nila. Oke, dugaan sementara karena memang adanya korsleting listrik. Dan apakah benar bahwa tadi Bupati Sintang telah berkunjung ke lokasi kebakaran? Apa tanggapannya terkait kebakaran ini? Benar, Nila. Tadi pagi sekitar pukul 9 begitu, Wakil Bupati Sintang Sudianto juga sudah meninjau ke lokasi kebakaran. Kemudian Bupati Sintang Jartu Wirnarno pada tadi malam waktu kebakaran juga meninjau langsung proses pemadaman. Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan turut prihatin dengan peristiwa ini. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membangun ulang ruko yang terbakar. Misalnya menyiapkan ketersediaan sumber air, hidran ataupun genteng di lokasi pasar agar memudahkan tim damkar. Selain itu, Pemkab Sintang juga mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan instalasi listrik, Nila.
Baik, itu adalah sejumlah evaluasi ya dari kejadian kebakaran yang terjadi malam tadi. Terima kasih banyak Agus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Mila. Terima Baik, kasih. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar duka datang dari Rektor ITERA, Oviar Tamin, yang dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 9 Juni 2021. Rektor ITERA ini meninggal dunia di Rumah Sakit CM Kencana, Jakarta, sekira pukul 6:55 waktu setempat. Beliau dikabarkan meninggal dunia lantaran sakit komplikasi yang dialaminya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama yang akan memberikan informasi pada Anda. Selamat sore Kiki. Ya, selamat sore Mbak Nila. Baik Kiki, bisa dijelaskan di mana lokasi pasti Anda berada saat ini dan mungkin bisa dikabarkan juga bagaimana suasana duka di kampus ITERA terkait meninggalnya Rektor Profesor Oviar ini. Baik, saat ini saya sedang berada di kampus ITERA Lampung, dan suasana di kampus ITERA saat ini banyak kita lihat ada karangan-karangan bunga, ucapan duka yang diberikan oleh beberapa teman, sahabat maupun kolega-kolega daripada Bapak Profesor Oviar Tamin ataupun Rektor ITERA. Baik, untuk sosok dari almarhum. Lanjut, Manila. Baik, untuk sosok dari almarhum selama semasa hidup dikenal oleh mahasiswa ITERA dan juga pejabat atau mungkin staf seperti apa? Apakah tadi Anda sempat berbincang dengan sejumlah pejabat atau staf dan mahasiswa ITERA? Kiki. Baik, Kiki. Kiki, apakah Anda masih tersambung bersama dengan saya? Bentar. Jadi untuk sosok, ya, halo. Baik, Kiki, saya masih mendengar suara Anda. Bisakah Anda mendengar suara saya di sini? Ya, bisa jelas. Baik, Kiki bisa diinformasikan sosok semasa hidup dari almarhum dikenal oleh pejabat atau mungkin staf dan juga mahasiswa ITERA seperti apa? Ya, baik. Untuk sosok Prof. Oviar sendiri, beberapa sivitas akademika tadi sudah bisa kami konfirmasi. Yang pertama, mereka merasa kehilangan dengan sosok yang sangat humble. Kemudian sosok Prof. Oviar sendiri dikenal sebagai perintis ataupun pemula daripada pembentukan berdirinya Institut Teknologi Sumatera. Beliau sudah bekerja di ITERA sejak tahun 2012 dan termasuk ikut mendirikan juga hingga saat ini jabatan terakhirnya yakni sebagai rektor di Institut Teknologi Sumatera. Tentu banyak komentar maupun tanggapan daripada mahasiswa dan mahasiswi yang menyatakan kehilangan dan mengucapkan turut berduka cita, baik itu melalui akun sosial medianya maupun memberikan keterangan-keterangan resmi maupun para rektor yang ada di universitas-universitas lainnya seperti Rektor Universitas Lampung, kemudian Rektor UIN Raden Intan Lampung. Mereka pun memberikan ungkapan-ungkapan turut berduka cita dan merasa kehilangan dengan sosok Prof. Oviar yang dikenal sangat baik dalam melaksanakan tugas selama di dunia pendidikan. Begitu, Mbak Nil. Baik, Kiki, update terakhir seperti apa untuk pemakaman sendiri? Apakah rombongan dari ITERA ini akan berangkat ke Jakarta untuk pemakaman almarhum? Ya, benar. Jadi khususnya pada pagi hari tadi setelah mendengar kabar meninggalnya Bapak Profesor Oviar sekira pukul 6.55 lewat 55 menit atau mendekati pukul 7 pagi, para pimpinan ITERA dari wakil rektor hingga para pimpinan staf
mulai bergegas menuju ke rumah duka, yakni di Jakarta, di kediaman rumah Bapak Fiar. Informasi yang diberikan yang berhasil kami konfirmasi, Prof. Fiar sendiri akan dimakamkan di Jakarta, di sekitar area rumahnya. Begitu Mbak Nila. Pukul berapa rencananya nanti Prof. Oviar akan dimakamkan? Apakah sudah ada informasi dari sana, Kiki? Ya, kami tadi sudah mencoba beberapa kali untuk mengkonfirmasi ya para pimpinan ITERA, namun lagi-lagi karena mungkin kesibukan ataupun sedang suasana yang cukup sedih, mereka masih belum bisa dikonfirmasi, Mbak Nila. Baik, Kiki terima kasih banyak atas laporan Anda. Kami sama-sama berduka atas meninggalnya Profesor Oviar. Selamat bertugas kembali, Kiki. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Baik, Tribuners, setelah ini kami masih akan menyajikan berbagai informasi yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Kita jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irde. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, pengejaran kapal tanpa nama atau kapal hantu belakangan viral di media sosial. Pengejaran yang dilakukan helikopter petugas tersebut terjadi di perairan Bangka Belitung pada Minggu 6 Juni 2021 kemarin. Kapal tersebut diduga dipakai untuk menyelundupkan barang ilegal dan melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam video yang beredar di media sosial, kapal hantu tersebut diketahui enggan berhenti meski terus dikejar oleh petugas. Untuk mengetahui bagaimana update terkini kabar tersebut, bergabung bersama saya ada wartawan Bangka Pos Antoni Ramli. Halo, selamat sore, Antoni.
Selamat sore. Selamat sore. Antoni, terima kasih banyak. Bisa diinformasikan bagaimana update terkini terkait kasus ini? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya Sabtu tanggal 5 Juni 2021, khususnya masyarakat Bangka Belitung dihebohkan, terutama dunia media sosial, Mbak ya, dihebohkan dengan terjadinya pengejaran kapal yang punya kecepatan tinggi atau yang dinamakan kapal hantu yang identik biasa disebut. Jadi kapal hantu itu dikejar oleh jajaran Direktorat Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung saat melintasi perairan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Dan itu pengejarannya dilakukan menggunakan helikopter. Kapal tersebut dikejar karena diduga membawa barang-barang terlarang. Namun upaya pengejaran direktorat tidak semudah yang mungkin dari penangkapan sebelumnya ya, di mana kapal nahkoda kapal beserta ABK-nya nekat menerobos ya hutan bakau sehingga polisi kesulitan untuk menangkap para pelaku. Seperti itu, Mbak. Baik, saat ini apakah nahkoda dan juga ABK yang ada di kapal tersebut telah berhasil diamankan atau seperti apa? Jadi setelah kapal berhasil diamankan, namun sampai saat ini jajaran Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan Polres Oki belum menemukan para nahkoda ataupun ABK di kapal ini, Mbak. Karena mengingat medan yang harus ditempuh polisi cukup berat seperti itu, Mbak. Jadi sampai beberapa hari pasca diamankannya itu sampai saat ini belum ada titik terang, artinya baik nahkoda ataupun barang bukti yang sempat dibuang oleh pelaku sewaktu terpantau dari atas helikopter, seperti itu, Mbak. Oke, kemudian untuk penangkapan dari nahkoda dan juga ABK yang memang saat ini belum juga ditemukan begitu ya, apa langkah atau mungkin upaya yang dilakukan oleh Polda Babel? Jadi saat ini pihak Polda Babel terus melakukan penyisiran, berkoordinasi dengan Polres Oki dan Polda Sumsel untuk memburu nahkoda serta barang bukti, Mbak ya, yang sempat terlihat dibuang dari atas helikopter kemarin. Dan untuk evakuasi kapal hantu ini sendiri pun kemarin Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Anang Sarip Hidayat sempat memastikan tidak memakan waktu yang cukup panjang, mengingat kapal ini sengaja diteroboskan oleh nahkodanya tersebut ke arah hutan bakau yang kejauhannya kalau dari bibir pantai bisa sekitar 70 sampai 100 meter, seperti itu, Mbak. Baik, Antoni, terima kasih banyak atas laporan Anda. Sejauh ini Tribuners belum ada titik terang terkait nahkoda dan juga ABK kapal yang memang melakukan penerobosan dan juga menabrak hutan bakau, begitu ya. Antoni, terima kasih banyak atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya terkait kasus pembunuhan Tribuners dari Pekanbaru. Seorang wanita yang diketahui tengah hamil 7 bulan dikabarkan menghilang sejak 21 Mei 2021. Selama 3 minggu, wanita yang bernama Siti Aminah ini ditemukan tewas dan kemudian jasadnya ditemukan terkubur di galian septic tank di Kampar, Riau. Korban ditemukan terkubur di halaman sebuah rumah dengan kondisi pakaian lengkap. Adanya temuan jasad korban ini diketahui bermula dari pencarian dan juga bau busuk yang dicium oleh keluarga korban. Untuk mengetahui update terkini kasus pembunuhan, dugaan pembunuhan tersebut, telah bergabung bersama saya ada wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Rizky, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Nila di studio. Rizky, terima kasih banyak bisa diinformasikan pada Tribuners terkait kronologi awal dan mungkin siapa yang pertama kali menemukan jasad korban. Ya, terima kasih rekan Nila.
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa pada hari Selasa kemarin, warga di perumahan Geria Sakti di Jalan Garuda Sakti, kilometer 9, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang terkubur di dalam lubang galian bekas septic tank di daerah perumahan tersebut. Dan mirisnya lagi, ternyata diketahui bahwa wanita ini sedang hamil tua dan diduga kuat dia adalah korban dari aksi pembunuhan, gitu rekan Nila. Dan pasca ditemukan, mayat korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk dilakukan proses autopsi atau bedah mayat. Dan hasilnya sudah diketahui pada hari ini bahwa disampaikan oleh Kasubit Bidokes Polda Riau, Kompol Suprianto, bahwa dari fakta pemeriksaan forensik ditemukan adanya indikasi tindak pidana atas kematian korban, di mana ditemukan ada bekas kekerasan tumpul pada bagian leher, dan diduga memang korban ini merupakan korban pembunuhan, begitu rekan Nila. Baik, Rizky, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian kemudian terkait terduga pelaku dari pembunuhan ini? Ya, sampai saat ini pihak kepolisian, gabungan dari Polres Kampar dan juga Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau sedang melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap siapa pelakunya. Namun memang sebelum kejadian ini ada kecurigaan dari pihak keluarga korban, di mana juga suami dari korban ini juga ikut menghilang dengan alasan sedang mengurus orang tuanya yang sakit. Dan juga terungkap bahwa beberapa hari sebelumnya suami dari korban ini sempat meminta kepada anggotanya untuk menggali lubang untuk septic tank dengan alasan bahwa septic tank sebelumnya mampet, begitu. Kemudian saat anggota dari suami korban tersebut pergi sebentar, ternyata selang beberapa jam kemudian terlihat lubang galian septic tank itu sudah ditimbun kembali. Ternyata itu ditimbun sendiri oleh suami korban, begitu rekan Nila. Baik, berarti apakah dari keterangan pihak kepolisian terduga pelaku ini mengarah pada suami dari korban, Rizky? Ya, terkait hal itu memang masih dalam penyelidikan, namun jika melihat dari skema atau alur peristiwa ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa pelakunya memang suami dari korban itu sendiri, begitu rekan Nila. Baik, Rizky, terima kasih banyak untuk update informasinya terkait kasus pembunuhan ini. Selamat bertugas kembali. Masih terkait tindak kriminal, Tribuners, kita beralih ke Makassar. Aksi pembusuran memang diketahui belakangan marak terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan teranyar, adik dari seorang pembalap, Andi Gilang, turut menjadi korban. Ia menjadi korban pembusuran yang diketahui dilakukan oleh orang tak dikenal pada Sabtu 5 Juni 2021 lalu. Akibat pembusuran tersebut, korban diketahui mengalami luka akibat terkena busur panah di bagian pinggang sebelah kanan dan juga lengan bagian kanan. Bagaimana update terkini terkait kasus tersebut? Bergabung bersama saya ada wartawan Tribun Timur, Firky Arisandi. Selamat sore, Firky. Ya baik, selamat sore Nila. Firky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pembusuran tersebut dan kapan aksi pembusuran ini terjadi? Ya baik, terima kasih Nila. Jadi ini saya perlu jelaskan bahwa Kabupaten Bulukumba ini terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan, jaraknya sekitar 153 km dari ibu kota Provinsi Sulsel di Kota Makassar. Dan kasus penganiayaan terhadap Andi Ahmad Sulfakar atau Andi, adik dari pebalap Moto3 Andi Gilang, ini menjadi korban penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 lalu. Saat itu Andi Faiz sapaannya itu sedang nongkrong di depan rumahnya di Kelurahan Matekoh, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba.
dan tiba-tiba ada puluhan orang yang tidak dikenal datang dari arah belakang rumahnya melakukan tindakan kekerasan. Jadi orang-orang yang datang tersebut itu dengan membawa parang dan juga membawa busur panah. Busur panah itu sempat mengenai badan dari Andi Faiz di bagian punggung dan bagian pinggangnya sebelah kanan. Seperti itu, Nila. Baik, saat ini apakah terduga pelaku telah diamankan pihak kepolisian? Apa update terkini terkait pelaku? Ya, baik. Jadi sebelum kami melakukan live streaming ini, kami telah menghubungi Kasat Reskrim Polres Bulukumba Bapak AKP Bayu Wicaksono, dan menurut keterangan Bayu sudah ada 10 orang terduga yang telah diamankan. Jadi dari 10 orang terduga tersebut ada yang datang sendiri untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Seperti itu, Ila. Baik, untuk aksi ini memang aksi yang telah marak terjadi. Kejadian serupa apakah pernah terjadi? Ya, baik. Jadi untuk aksi kriminalitas di jalan khususnya di Kabupaten Bulukumba memang sangat meresahkan warga. Jadi kejadian ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Bulukumba. Namun beberapa waktu yang lalu juga telah menimpa sopir pick up. Jadi sopir pick up asal Kabupaten Sinjai, kabupaten tetangga dari Bulukumba yang melintas di Jalan AP Petarani itu menjadi korban pembusuran juga. Jadi korban mengalami luka di bagian lehernya akibat ulah dari sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan itu sangat meresahkan warga. Warga meminta agar polisi senantiasa untuk melakukan patroli di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti itu, Ila. Pirkis, sejauh ini sudahkah ada informasi terkait motif dari aksi para pelaku ini? Ya, baik. Jadi untuk motif para pelaku saat ini masih dalam proses pendalaman pihak kepolisian. Namun untuk sementara dari keterangan Ahmad Faiz ini, bahwa memang sebelumnya rekan korban ada yang bermasalah dengan salah satu orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Namun untuk keterangan resmi dari pihak kepolisian masih dalam proses penyelidikan seperti itu. Baik, masih dalam proses penyelidikan untuk motif dari aksi pembusuran ini. Irki, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita nantikan informasi selanjutnya. Baik Tribuners, kita jeda sejenak. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang saya sajikan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, seorang pelajar wanita yang diketahui bernama Indri pergi dari rumahnya dan nekat berangkat ke Jakarta untuk menemui seorang laki-laki yang ia kenal dari game online. Kejadian yang dialami remaja ini juga viral di media sosial. Remaja tersebut pergi dari rumah dan dikabarkan menjual 1 unit sepeda motor milik sang ayah seharga 20 juta rupiah. Bagaimana update terkini informasinya? Saya telah tersambung dengan wartawan Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan memberikan informasi pada Anda. Selamat sore, Aryo. Aryo, selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Aryo Ya, selamat sore, Mbak. bisa diinformasikan untuk kronologis kepergian dari pelajar SMA ini seperti apa? Apakah benar pergi seorang diri dari Jambi ke Jakarta untuk menemui seorang laki-laki? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk Tribuners kita informasikan bahwasanya kronologis pelajar kelas 1 SMA tepatnya berinisial I umur 15 tahun nekat berangkat atau melarikan diri dari rumahnya untuk menemui pacarnya yang berada di Jakarta Barat. Untuk informasi juga bahwasanya biaya keberangkatan itu menggunakan uang yang dia jual dari uang sepeda motor yang ia jual sekitar 20 juta. Seseorang yang berada di kota Jambi untuk menemui seorang laki-laki yang kita belum ketahui. Saat ini kita masih mencoba mencari tahu alamat pastinya di wilayah Jambi untuk pelajar tersebut. Pertama kali diketahui kasus ini, bagaimana kronologinya? Oke, ini pertama kali untuk diketahui, Mbak. Pertama kali pelajar ini tiba di Bandara Sultan Taha Jambi sekira pukul 14 atau pukul 2 sore. Kemudian salah satu pegawai SPG, salah satu perusahaan farmasi yang sedang membuka stand di dalam bandara, kemudian melihat gerakan yang mencurigakan maksudnya. Kemudian pelajar ini kemudian menemui SPG tersebut untuk menanyakan prosedur untuk melakukan penerbangan. Untuk informasi juga
diketahui untuk tiket yang telah dibeli itu merupakan tiket penerbangan pesawat Citylink yang di dalam tiketnya bahwasanya keberangkatan itu tercatat sekira pukul 5 sore. Nah, begitu. Kemudian SPG tersebut kemudian mencoba komunikasi menemui pelajar untuk kemudian ditanyakan tujuan dan dari mana. Saat itulah dia meminta pertolongan kepada karyawan tersebut untuk menanyakan keberangkatannya, begitu. Menanyakan keberangkatannya, kemudian secara tiba-tiba mengatakan akan meminta bantuan untuk menjaga dirinya, lebih tepatnya untuk menjaga karena memang tas yang ia bawa pada saat itu sedang membawa uang sekira 20 juta di dalam tas, sehingga dia memang meminta tolong untuk selalu diawasi, begitu. Berarti yang bersangkutan ini belum sempat berangkat ke Jakarta ya? Ya, benar. Untuk informasi kemudian, setelah diketahui anak usia 15 tahun berangkat tanpa pengawasan orang tua dan dengan kondisi membawa uang yang jumlah yang cukup besar, kemudian pihak pegawai menghubungi pihak bandara, begitu. Nah, setelah itu mendapat informasi, pihak bandara kemudian langsung menelusuri dan meng-cancel semua penerbangan yang sudah terjadwal oleh siswa tersebut, begitu. Baik, untuk sosok dari laki-laki yang nantinya akan ditemui oleh yang bersangkutan ini, apakah sebelumnya sudah pernah bertemu, ataukah memang ini kali pertama pertemuan mereka? Begini, untuk informasi memang untuk laki-laki yang saat ini juga masih kita upayakan untuk mencari tahu identitasnya tersebut, sudah dikenal sejak 3 tahun lalu, begitu. Dan itu juga yang menariknya bahwasanya mereka itu berkenalan di sebuah game online atau yang kerap dikenal sebagai Free Fire. Kemudian intens berkomunikasi seperti itu. Kemudian ada sedikit masalah di antara si siswa dengan keluarga atau orang tua. Itu dasar awal untuk dia kemudian pergi. Setelah kita cari tahu, ternyata siswa ini juga belum pernah ketemu atau sama sekali belum pernah bertatap muka dengan seorang laki-laki yang kita ketahui informasi sementaranya berada di wilayah Jakarta Barat, begitu. Untuk informasi juga diketahui uang yang sekira 20 juta tersebut kemudian dijanjikan akan diberikan kepada laki-laki tersebut, Mbak. Untuk kemudian setelah sampai di Jakarta serahkan ke siswa gini. Baik, informasinya Arya apakah tersebut, begitu Mbak. Baik, Arya, sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh pihak bandara? Apakah siswi SMA ini telah dikembalikan ke orang tuanya atau seperti apa? Begini, setelah kita coba cari tahu keterangan dari pegawai atau SPG dari perusahaan farmasi tersebut, Mbak, kita kemudian cari keterangan resmi dari pihak bandara, yaitu GM, itu Bapak Agus. Kemudian setelah kita cari tahu, ternyata memang benar pihaknya sudah langsung berkoordinasi dengan pihak penerbangan untuk kemudian meng-cancel penerbangan atas inisial I tersebut, pelajar asal Jambi tersebut, untuk di-cancel. Kemudian pihaknya langsung berkoordinasi turun ke lokasi, mengecek, kemudian menahan yang bersangkutan, kemudian menunggu pihak keluarga untuk langsung menjemput, begitu Mbak. Artinya memang mereka langsung bergerak cepat untuk mengkonfirmasi informasi yang lebih dulu beredar di media sosial yang seperti kita ketahui, gitu. Baik, setelah viral di media sosial, ditindaklanjuti dan sekarang siswi tersebut telah kembali bersama dengan orang tuanya. Aryo, terima kasih banyak atas benar. Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners, jagat media sosial saat ini tengah digegerkan dengan adanya BTS Meals di sebuah gerai makanan cepat saji. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah ojek online rela mengantri berjam-jam di salah satu gerai McDonald's untuk mendapatkan BTS Meals ini di hari pertama pembukaan BTS. BTS Meals ini memang diketahui adalah salah satu menu kolaborasi antara
sebuah grup K-pop BTS dan juga gerai makanan cepat saji McDonald yang hanya bisa dibeli menggunakan sistem drive-thru. Banyaknya penggemar grup K-pop BTS ini menyebabkan kerumunan dan juga antrian yang mengular. Bagaimana kondisi terkini di salah satu gerai makanan cepat saji di Jawa Barat, tepatnya di Bandung, bersama dengan saya, ada wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam. Selamat sore, Syarif. Iya, selamat sore Mbak Nila. Syarif, apakah benar memang adanya BTS Meals ini menyebabkan kerumunan di sejumlah gerai makanan cepat saji McDonald yang ada di Bandung? Iya, baiklah Mbak Nila dan Tribuners, bisa saya sampaikan hari ini memang hari pertama BTS Meals ini mulai dipasarkan di berbagai gerai di McDonald's di Bandung dan Jawa Barat. Berdasarkan pemantauan saya, kami dari Tribun Jabar sendiri mengunjungi beberapa gerai McDonald's yang ada di Kota Bandung dan kota-kota lainnya di Jawa Barat. Memang ya terjadi antrian dan bahkan kerumunan ya di drive-thru dan juga di antrian untuk pemesanan oleh aplikasi online, pemesanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee gitu ya. Dan akhirnya kerumunan ini viral ya di mana-mana. Contohnya seperti di McDonald's Kopo, kemudian di McDonald's Dago, habis gitu McDonald's Buah Batu. Mereka ya benar-benar mulai jam 11 itu mereka dalam waktu bersamaan, karena itu jam saatnya menu itu dibuka untuk umum. Ya, mereka dalam waktu bersamaan akhirnya berkumpul di gerai-gerai McDonald's tersebut, di gerai-gerai fast food tersebut. Akhirnya menimbulkan antrian dan kerumunan. Kemudian kami menemukan ada petugas kepolisian dan Satgas COVID juga mengatur mereka supaya bisa lebih lebih mematuhi protokol kesehatan. Tapi tetap saja sepertinya mereka ya harus mengantri, bahkan di beberapa daerah seperti di Cimahi sampai ada audiensi ya, audiensi dengan para ojek online yang mendapat tugas untuk atau mendapat order untuk pembelian BTS Meal ini. BTS Meal ini sendiri memang menjadi incaran para ARMY ya, atau fansnya BTS itu, karena ya tadi saya sendiri sudah menyaksikan mereka bilang ya kita nggak bisa gitu di masa pandemi ini nonton konser atau gimana ya, minimal kita bisa mendekatkan diri dengan idol kita itu dengan membeli produk-produknya mungkin ya. Dan sepertinya memang di dalam menu BTS Meals ini ada yang spesial ya, selain 9 pieces chicken nugget, kemudian French fries regular dan cola, yaitu saus Cajun dan sweet chili sauce ya, yang sebelumnya memang tidak ada di McDonald, dan dalam menu ini kebetulan ada. Itulah yang menjadi incaran mereka. Kemudian yang menjadi incaran utama sebenarnya bungkus-bungkusnya yang itu ya, yang ada corak ya logo-logo BTS seperti itu. Demikian Nila. Baik, berarti tidak hanya makanannya saja yang diburu ya, Syarif ya, tapi juga memang bungkusnya yang akan dikoleksi untuk para penggemar BTS. Ini kan juga menyebabkan kerumunan, dan juga kita tahu bahwa sekarang masih pandemi COVID-19. Adakah respon dari pemerintah Jawa Barat terkait kerumunan ini? Iya, kerumunan-kerumunan ini langsung direspon oleh petugas. Ya, pertama ya tentu saja dengan mengatur mereka supaya bisa lebih menjaga jarak ya. Walaupun mereka semua sudah pada pakai masker ya, tapi tetap saja untuk jaga jarak sepertinya susah untuk dihindari karena mereka banyak sekali orangnya, dan ya akhirnya berdesakan. Tapi akibatnya gitu ya, akibatnya sejumlah gerai McDonald's di Kota Bandung itu sampai ditutup, seperti di McDonald's Buah Batu. Terakhir saya cek ke sana tidak melayani sedikit pun pelanggan. Kemudian di McDonald's Cibiru yang memang viral juga itu videonya, berkerumunnya sudah seperti di pasar tumpah saja ya. Itu 2 gerai itu yang saya tahu sampai jam 3 tadi ditutup. Sedangkan gerai yang lainnya itu masih melayani ya, masih melayani untuk
selain menu BTS ini, karena saya cari kemana-mana ternyata udah nggak ada gitu. Banyaknya peminat yang membuat sejumlah makanan BTS Meals ini juga langsung ludes ya diburu oleh pembelinya. Baik, Syarif, terima kasih banyak atas laporan Anda terkait BTS Meals yang sekarang memang sedang viral di media sosial. Selamat bertugas kembali, Syarif. Masih terkait viralnya BTS Meals, Tribuners, kerumunan juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Medan. Sejak awal pembukaan menu tersebut, pesanan BTS Meals membludak dan banyak sekali sopir ojek online yang mengantri di sejumlah gerai McDonald's hingga yang kita tahu menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana informasi terkininya dan juga situasi di Medan terkait viralnya BTS Meals ini? Bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Kartika. Selamat sore, Kartika. Selamat sore, Mbak Nila. Baik, Kartika, apakah benar memang viralnya BTS Meals ini yang kita tahu adalah kolaborasi antara BTS dan juga McDonald's? Bagaimana situasi terkininya? Apakah memang sempat terjadi kerumunan dan juga pembludakan pembeli? Ya, terima kasih Mbak Nila. Nah, perlu diketahui juga, sama seperti semua daerah di Indonesia, untuk di Kota Medan sendiri, peluncuran menu terbaru BTS Meals ini ternyata menimbulkan animo yang cukup tinggi untuk di Kota Medan. Nah, berdasarkan pemantauan dari kita, ada beberapa gerai di Kota Medan yang sempat dikerubungi oleh ratusan hingga seribuan ojek online untuk dapat mengambil orderan dari para konsumen. Nah, namun ternyata pada pukul 12 siang tadi menimbulkan kericuhan dari para ojek online lantaran ratusan hingga seribuan ojek online ini hampir mendapatkan menu itu cukup lama hingga menunggu berjam-jam, sehingga seperti ada yang menunggu hingga 1 hingga 2 jam untuk mendapatkan menu tersebut. Inilah. Dan juga lantaran dengan membludaknya para orderan ojek online dari ojek online ini, hingga pihak Gojek maupun Grab di Kota Medan menutup layanan orderan pada pukul 12 siang ini hingga saat ini inilah. Baik, apa keluhan dari sejumlah driver ojek online yang kemudian harus mengantri cukup panjang untuk pesanan ini, Kartika? Ya, Nila. Ada dari berjam-jamnya para ojek online itu menunggu orderan, sampai menimbulkan kericuhan lantaran para ojek online ini menyayangkan bahwa sistem yang diterapkan oleh pihak McDonald ini tidak cukup baik, seperti tidak menyebutkan nomor antrian, dan juga untuk beberapa gerai tidak diterapkan protokol kesehatan sehingga terjadi penumpukan, sehingga para ojek online ini kebanyakan hampir menerima pembatalan dari para konsumen, hingga bahkan ada sampai menerima 2 kali pembatalan karena menunggu hingga terlalu lama ini, Nila. Baik, banyaknya peminat sampai membuat driver ojek online ini menunggu terlalu lama dan juga menyebabkan kerumunan. Ada juga pihak kepolisian yang berada di lokasi, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi kerumunan ini? Ya, Nila, karena adanya kerumunan dari pihak ojek online di Medan ini sendiri, sejam kemudian, tepatnya pada pukul 12:30 siang tadi, para pihak kepolisian dari Kapolrestabes Medan mendatangi sejumlah gerai McD yang ada di Kota Medan. Tepatnya ada 4 gerai di Kota Medan yang didatangi oleh pihak Polrestabes Medan untuk menegur tegas para pengelola McD sekitar, dan juga saat ini bisa dibilang pihak kepolisian masih dalam menjaga agar situasi tetap kembali normal, dan juga tadi juga pihak Kapolrestabes Medan juga melakukan penyemprotan disinfektan kepada gerai-gerai yang terjadi penumpukan, gitu Nila. Kartika, kemudian untuk pihak McDonald's sendiri, untuk gerai makanan cepat saji ini sendiri yang menyediakan menu BTS Meals ini, apakah sudah memberikan keterangan terkait membludaknya dan juga banyaknya peminat dari BTS Meals? Gimana Nila? Maaf. Kartika, apakah memang sudah ada tanggapan dari pihak makanan cepat saji ini, dari pihak McDonald's terkait banyaknya kerumunan dan juga banyaknya
orang yang ingin membeli BTS Meals? Baik, Tila, dari kerumunan yang terjadi di beberapa gerai di McDonald's sendiri, pihak General Manager dari McDonald's SM Raja, yaitu Martawati, juga tidak menyangka bahwa keluarnya menu terbaru dari kolaborasi BTS dan McDonald's ini mendapat antusias yang begitu tinggi dari masyarakat, khususnya para ARMY. Dan juga dikatakan Martawati sendiri, begitu orderan lewat aplikasi ini dibuka pada pukul 11 pagi tadi, orderan yang masuk setiap detiknya itu mencapai 50 orderan setiap detiknya, sehingga membuat sistem menjadi error. Dan kini untuk beberapa gerai sendiri seperti gerai lapangan McDonald Lapangan Merdeka menutup sistem drive-thru yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 2 hingga kembali dibuka baru saja pada pukul 4 tadi, khusus untuk para pengguna drive-thru, tidak lagi untuk ojek online ya. Baik, saking banyaknya orang yang ingin membeli, membuat sistemnya juga sampai error ya, Kartika? Benar. Baik, terima kasih banyak Kartika atas laporan Anda terkait viralnya BTS Meals yang membuat kerumunan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kartika, selamat bertugas kembali. Informasi terkait viralnya BTS Meals tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Tribuners, masih di tengah pandemi, kami juga terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!